Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Budi harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang menyajikan teks persuasi. Setelah sebelumnya kita sudah belajar menyimpulkan arahan, ajakan, saran, maupun pertimbangan. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita kaitkan dulu materi kita dengan unsur religius yang ada. Masih berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 219 yang memberikan penjelasan bahwa sebenarnya Islam pun dalam hal kekreativitasan memberikan kelapangan pada umatnya untuk berkreasi dengan akal pikirannya dan dengan hati nuraninya atau kalbunya untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup di dalamnya. Berikutnya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, kita ketahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu menyajikan teks persuasi berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah selama dan setelah pembelajaran ini siswa diharapkan mampu menyajikan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisannya. Anak-anak, di pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, kita akan mempelajari langkah-langkah menyajikan teks persuasi, dan nanti yang B, kita akan belajar untuk menyajikan teks persuasi. Nah, di dalam langkah-langkah menyajikan teks persuasi, ini nanti kita punya 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan topik atau tema. Sebelum menulis teks persuasi, kita harus menentukan topik atau tema terlebih dahulu. Topik yang bisa kita angkat untuk menulis teks persuasi bisa berupa masalah sehari-hari, misalnya masalah narkoba, bencana alam, atau mungkin masalah kesehatan. Nah, di sini ada contoh sebuah topik, karena sekarang lagi marak masalah pandemi COVID, maka kita bisa membuat contoh topiknya adalah imbauan untuk selalu menjaga kesehatan di era pandemi COVID-19. Itu adalah salah satu pemilihan topik. Nah, yang kedua, kita menentukan tujuan. Tujuan dari teks persuasi adalah untuk meyakinkan pembaca dan pendengar terhadap topik yang kita bahas. Oleh karena itu, buatlah tujuan pembuatan teks persuasi itu dengan jelas agar tulisan kita dipercaya orang. Contohnya, masih berkaitan dengan topik yang tadi. Tujuannya adalah mengajak para pembaca menggunakan masker sejak terjangkitnya virus corona. Langkah yang ketiga yaitu membuat kerangka teks. Kerangka teks akan mengembangkan kalimat-kalimat utama menjadi sebuah paragraf dalam teks persuasi. Kerangka teks yang akan kita buat nanti kita dasarkan pada struktur teks persuasi, mulai dari pengenalan isu,
kemudian rangkaian argumen, kemudian pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. Dan juga nanti teks persuasi yang kita susun akan mengandung pernyataan yang berupa saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan. Langkah yang keempat adalah mengumpulkan data. Setelah dibahas topik, tujuan, dan kerangka, maka akan kita lanjutkan dengan pengumpulan data yang berupa fakta yang akan memperkuat pendapat kita nantinya pada tulisan kita. Nah, di sini ada contoh sebuah kalimat fakta. Menurut data United Nations Development Programme atau UNDP, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia berada pada peringkat 124 dari 187 negara. Untuk apakah kita menggunakan fakta-fakta dalam tulisan kita? Fakta-fakta dalam tulisan kita itu nanti kita gunakan untuk mempengaruhi pembaca supaya mereka meyakini dan mempercayai apa yang kita tulis, seperti itu. Berikutnya, langkah terakhir kita adalah menulis teks persuasi. Setelah semua siap, maka kita akan menyusun sebuah teks persuasi. Kita akan mengembangkan kerangka yang sudah kita susun. Dalam menyusun teks persuasi diharapkan kita tetap menggunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami agar tulisan kita dapat dengan mudah dipercaya oleh pembaca. Baik, setelah kita mempelajari langkah-langkah menulis teks persuasi, maka kita akan mencoba menulis sebuah teks persuasi. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Dalam paragraf persuasi, penulis dapat mengemukakan topik secara langsung. Di sini ada contoh, topiknya adalah menghindari pengaruh buruk narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Kita punya topik seperti ini. Selanjutnya di langkah yang kedua kita menentukan tujuan. Tujuan penulisan yang dapat dirumuskan berdasarkan topik yang tadi adalah meyakinkan pembaca bahwa narkotika dan obat-obat terlarang lain merupakan pembunuh berdarah dingin yang secara perlahan membawa pecandunya ke liang lahat. Itu tujuan kita. Oke, berikutnya kita akan membuat kerangka karangan dari topik dan tujuan yang sudah kita susun terlebih dahulu. Nah, di kerangka teks persuasif yang akan kita susun, kita sudah punya kerangka. Yang pertama, di struktur pengenalan isu, karena kita nanti mencoba membuat atau menulis teks persuasi itu berdasarkan strukturnya dan berdasarkan pernyataan-pernyataan arahan, ajakan, kemudian saran dan pertimbangan. Untuk di pengenalan isu, struktur pengenalan isu, kita punya gagasan pokok yaitu hakikat narkotika dan obat-obat terlarang. Kalimat penjelasnya di situ memuat pengertian narkotika dan obat-obat terlarang, jenis narkotika, bentuk dan harganya, dan juga efek masing-masing jenis narkotika bagi tubuh. Itu. Kemudian di struktur rangkaian argumen, kita punya gagasan utama latar belakang pecandu narkotika.
kalimat penjelas kita nanti akan menyampaikan bahwa latar belakangnya itu berkaitan dengan frustrasi, broken home, ingin disebut modern, atau sebab-sebab lain. Juga masih di rangkaian argumen, struktur argumen, kita juga akan memiliki gagasan pokok yang berikutnya, yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh narkotika. Gagasan penjelasnya, pengaruh narkotika terhadap kondisi fisik dan kejiwaan pecandu. Yang kedua, pengaruh narkotika terhadap masa depan pecandu, dan pengaruh narkotika terhadap masyarakat. Oke, kita lanjutkan di struktur pernyataan ajakan. Di struktur pernyataan ajakan, kita punya gagasan pokok cara penanggulangan yang mungkin bisa dilakukan. Gagasan penjelasnya bisa dengan menghilangkan hal-hal yang menjadi penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam dunia narkotika, dan juga meningkatkan kerjasama antara orang tua, guru, kepolisian untuk memberantas narkotika. Berikutnya, di struktur penegasan ulang, kita akan menyimpulkan teks persuasi yang kita tulis. Penarikan kesimpulan dalam suatu teks persuasi harus dilakukan dengan benar agar tujuan kita bisa tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. Dan juga penarikan kesimpulan itu bisa dilakukan dengan cara induksi atau deduksi. Atau dari umum ke khusus atau khusus ke umum. Langkah yang keempat, kita harus mengumpulkan bahan. Bahan dapat diperoleh melalui wawancara, atau mungkin penelitian, atau mungkin survei, atau mungkin pendapat dari penulis sendiri. Pada saat mengumpulkan bahan, kita dapat membuat catatan, baik kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung, yang nantinya dapat dijadikan sebagai barang bukti. Oke, langkah terakhir adalah menulis teks persuasi. Setelah semua disiapkan, maka kita akan menyusun suatu teks persuasi. Tetap digunakan bahasa yang baku dan mudah dipahami. Oke, kita coba, kita ambil topik, yaitu menghilangkan pengaruh buruk narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Itu topik kita. Sedangkan tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa narkotika dan obat-obat terlarang lain merupakan pembunuh berdarah dingin yang secara perlahan membawa pecandunya ke liang lah. Kita sudah punya topik dan tujuan. Berikutnya kita akan mencoba membuat struktur pengenalan isu dari teks persuasi yang kita tulis. Nah, narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Jenis narkotika terpopuler ada 4, yakni ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Jelas sekali keempat jenis narkotika tersebut akan memberikan dampak yang berbahaya bagi tubuh penggunanya. Di antaranya dehidrasi, halusinasi, menurutnya tingkat kesadaran, gangguan kualitas hidup, bahkan menyebabkan kematian. Nah, anak-anak, silakan kalian coba periksa atau kaitkan tahap pengenalan isu ini dengan kerangka yang sudah kita buat sebelumnya. Cocok ataukah tidak?
apakah gagasan utamanya cocok dan gagasan-gagasan penjelasnya juga mendukung gagasan utama? Cocokkah dengan kerangka yang kita buat? Silakan nanti dipahami lagi, dibuka-buka lagi. Oke. Dan tidak lupa, memang di tahap pengenalan isu ini ada fakta. Fakta dalam teks persuasi memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi dan untuk meyakinkan pembacanya. Oke, itu tahap pengenalan isu. Kita lanjutkan ke rangkaian argumen. Mungkin Bu Dia tidak usah membacakan dengan lengkap. Kalian cukup memeriksa, mencocokkan antara kalimat-kalimat di sini, kalimat-kalimat penjelas di sini, apakah sudah cocok dengan kerangka yang sudah kita susun dan cocokkah dengan gagasan utama yang sudah kita tentukan. Silakan dipelajari sendiri. Ini masih tahap rangkaian argumen. Nah, di sini kita sudah mulai menemukan pernyataan pertimbangan. Sudah bacakan, karena buruknya dampak yang ditimbulkan oleh narkoba, maka setidaknya bisa menjadikan remaja berpikir lebih baik meninggalkan narkoba atau narkotika daripada terjerumus ke dalamnya. Ini disebut pernyataan pertimbangan karena di sini ada pernyataan setidaknya bisa menjadikan remaja berpikir lebih baik. Di situ ada sebuah pertimbangan. Oke, kita sudah menemukan satu pernyataan pertimbangan. Selanjutnya di pernyataan ajakan. Di pernyataan ajakan bisa kalian lihat kita sudah menampilkan dua pernyataan, yaitu pernyataan ajakan dan pernyataan saran. Di pernyataan ajakan kita sudah menampilkan kalimat berdasarkan hal-hal di atas, maka marilah kita ikut serta dalam upaya penanggulangan narkotika. Ini merupakan kalimat atau pernyataan ajakan yang mana penandanya adalah kata marilah kita ikut dalam upaya penanggulangan narkotika. Itu adalah sebuah pernyataan atau kalimat ajakan. Yang kedua, kita menampilkan pernyataan atau kalimat saran. Cara yang kedua adalah sebaiknya kita meningkatkan kerjasama antara orang tua, guru, kepolisian dalam memberantas narkotika. Itu merupakan pernyataan atau kalimat saran. Manakah penandanya? Di situ ada kata sebaiknya. Cara yang kedua adalah sebaiknya kita meningkatkan kerjasama antara orang tua, guru, dan kepolisian dalam memberantas narkotika. Seperti itu anak-anak. Berikutnya di struktur penegasan ulang. Nah, kita menemukan pernyataan arahan atau kita sudah menampilkan pernyataan arahan. Dari uraian di atas maka bisa kita simpulkan bahwa narkotika akan mengakibatkan dampak fisik atau psikologis dan masa depan penggunanya. Hal tersebut lebih baik kita cegah agar generasi muda kita tidak terjerumus ke dalam narkotika dengan melalui upaya kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, yaitu orang tua, masyarakat luas, dan kepolisian. Manakah penandanya? Penandanya adalah hal tersebut lebih baik kita cegah agar generasi muda kita tidak terjerumus ke dalam narkotika. Kata lebih baik kita cegah adalah merupakan pernyataan yang bersifat sebagai suatu arahan. Kita sudah selesai anak-anak. Silakan dipelajari lagi bagaimana kita mengembangkan kerangka yang sudah kita susun, kemudian bagaimana kita menampilkan pernyataan-pernyataan yang berupa saran, arahan, kemudian ajakan, nah seperti itu.
Jadi dari contoh tadi kalian harus mempelajari ketika nanti kalian harus menulis sebuah teks persuasi dengan syarat-syarat, strukturnya harus lengkap dan kemudian juga menampilkan 4 pernyataan itu, kalian harus bisa. Bisa kita simpulkan di pertemuan kita kali ini, kita punya langkah-langkah untuk menyajikan sebuah teks persuasi, yaitu ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga membuat kerangka karangan, yang keempat mengumpulkan data, dan yang kelima menulis teks persuasi atau mengembangkan kerangka teks persuasi. Anak-anak silakan belajar, selamat mencoba. Budi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.